saya buka dulu ya Mas Afif ya. Ya, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Terima kasih dan selamat datang kepada para perwira PLI yang sudah hadir untuk agenda Novlik bulan November ini. Oke, Novlik bulan November ini akan dibawakan oleh perwakilan dari Divisi Pengembangan Bisnis dengan Mas Afif ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan Novliknya, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti akan di-share oleh Mas Afif dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Sebelum masuk ke Mas Afif, seperti biasa saya akan menyampaikan untuk rules-nya kepada para perwira yang hadir di hari ini. Nanti setelah ini akan ada presentasi dari Mas Afif. Selama presentasi diminta untuk para peserta untuk tidak melakukan tanya jawab dulu, karena nanti akan ada sesi tanya jawab khusus. Jadi biarkan Mas Afif menyelesaikan presentasinya. Setelah itu nanti akan masuk ke sesi tanya jawab. Setelah itu apabila nanti ada yang perlu ditambahkan dari Mbak Dunia Yurika bisa nanti dipersilahkan ya. Jangan lupa didengarkan materinya karena akan ada kuis juga, kuis Kahoot, kuis berhadiah. Jadi semoga nanti teman-teman bisa menyelesaikan kuis Kahoot-nya dengan baik. Oke. Sepertinya sudah cukup Mas Afif. Saya kasih kesempatan waktunya untuk Mas Afif untuk melakukan presentasi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Kiki atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu sekalian, perwira PLI. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Izinkan saya sedikit sharing tentang dunia perkapalan yang akan saya bahas pada hari ini. Saya izin share untuk ini. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Ya, baik. Pada siang hari ini akan saya sampaikan sedikit tentang survei pada maintenance kapal. Apa aja sih kalau kita biasanya kan pada umumnya kita Bapak Ibu sekalian memiliki kendaraan pribadi di rumah, baik mobil maupun motor, itu kan perawatannya Bapak Ibu sudah tahu semua. Sedangkan di PLI sendiri atau LNG sendiri erat hubungannya dengan kapal. Nah, kapal ini gimana sih cara merawatnya gitu ya? Dari cara kapal itu supaya tetap bisa dalam kondisi prima gitu. Nah, di sini akan saya bahas terkait dengan survei for maintenance of class. Dengan saya sendiri, Faisal Afif Herpanda, sebagai Business Development Analyst. Baik. Ya, apa itu kelas dan mengapa kita butuh survei dari kelas itu sendiri? Jadi, Badan Klasifikasi di Indonesia, itu kita kenal dengan sebutan BKI, Bapak Ibu. Ini logo barunya BKI, Badan Klasifikasi Indonesia. BKI merupakan kependekan dari Badan Klasifikasi Indonesia, yang fungsi utamanya adalah untuk melakukan pengaturan konstruksi dan permesinan kapal, supaya sesuai dengan jaminan mutu untuk standar marine. Karena pada dasarnya barang-barang yang digunakan di marine itu akan memiliki standar mutu yang berbeda dengan barang-barang yang digunakan non-marine, seperti itu. Hal ini bertujuan untuk melindungi kapal tersebut berakibat pada kerusakan atau nantinya akan bertabrakan atau bahkan tenggelam dan lain sebagainya. Jadi mengurangi resiko untuk terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan saat kapal tersebut berlayar. Jadi fungsi utama kelas tersebut memastikan bahwasannya kapal tersebut dalam kondisi yang sangat-sangat prima seperti itu. Dan apa sih hubungannya dengan kapal dengan industri LNG ya Bapak Ibu sekalian? Itu sangat erat hubungannya karena
industri LNG sampai saat ini, pengiriman yang paling baik atau penyaluran LNG terbaik yang bisa dilakukan dengan kondisi negara kepulauan, yaitu menggunakan kapal, Bapak Ibu sekalian. Sangat efektif dengan kapasitas muat yang sangat besar, sehingga cukup dengan menghemat beberapa biaya yang akan kita lakukan untuk pengiriman LNG, seperti itu. Jadi kapal merupakan moda transportasi LNG paling ekonomis yang ada pada hari ini, dan secara umum lokasi demand gas dan sumber gas itu terpisahkan. Lihat tadi saya bilang lautan, jadi kita negara kepulauan seperti itu ya. Dan solusi praktisnya adalah menggunakan kapal sebagai penyalur LNG ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dan apa sih jenis-jenis kelas yang ada di kapal itu? Dibagi dua bagian besar, yaitu periodical survey dan yang tidak terprediksi, seperti itu Bu ya. Jadi yang akan saya dalami di sini atau yang akan kita bahas adalah tentang periodical survey. Survei sendiri dari kapal ini itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Jadi ada survei tahunan, ada survei tengah, dan survei pembaruan kelas. Jadi kapal itu ketika dibangun, itu dia akan dibelikan notifikasi kelas atau akan disematkan kelas, itu berlaku selama 5 tahun. Nah, jadi annual ini merupakan proses pengecekan tahunan yang dilakukan oleh Badan Klasifikasi Indonesia atau kelas apapun yang ada di dunia gitu ya, dan dilakukan annual itu apa aja sih yang dilakukan gitu ya. Dari annual itu kita pengecekan terutama adalah bagian lambung, karena kapal erat hubungannya yang paling diantisipasi pertama adalah di bagian lambungnya. Di bagian lambungnya karena bergesekan langsung dengan air laut yang nanti akan bisa menyebabkan korosi dan lain sebagainya. Makanya lambung perlu dicek dengan cara pengetesan ketebalannya, UT test, dan segala macamnya. Dan anchor equipment ini untuk proses jangkar, sistem permesinan deck machinery kita sebutnya, mesin geladak. Nah itu ada jangkar dan penarik jangkarnya dan tali tambat dan yang lain-lainnya. Supaya kapal tersebut dalam kondisi prima harus dicek setiap tahunnya. Yang paling utama juga mesinnya, kelistrikannya, dan special equipment di sini adalah safety equipment, safety device. Jadi harus dipastikan bahwasannya kapal-kapal tersebut itu safety device-nya harus tetap berjalan. Dan lanjut di tahun kedua memasuki tahun ketiga, itu dari umur 5 tahun kapal tersebut dilakukan intermediate survey. Intermediate survey sendiri ini bisa dilakukan secara underwater atau UWILS yang kita dengar, underwater check, atau night dry docking, night dock gitu. Jadi itu tergantung owner, tergantung si pemilik kapal, tergantung si pencharter mau memilih jalur yang mana. Dan itu berdasarkan kondisi dari kapal tersebut. Ketika nanti rekomendasi annual survei sebelumnya dari kelas mengatakan bahwasannya kapal ini di intermediate-nya harus di dry docking, mau tidak mau kita kapal tersebut harus naik docking. Tapi kalau bisa ditoleransi dengan menggunakan underwater check ya, itu cukup dengan underwater saja. Dan apa aja yang dicek rata-rata bisa dilihat itu ballast tank, ballast tangki untuk stabilitas kapal. Jadi stabilitas kapal supaya kapal itu tetap dalam syarat muatnya atau syarat garis airnya. Kalau kita lihat itu kapal ada yang warna biru di atasnya, nanti warna merah di bawahnya, nanti ada fotonya. Itu kita harus memastikan kapal tersebut sesuai dengan syaratnya supaya propeller, baling-baling kapal di belakang itu tidak keluar dan tendangannya tetap prima, sehingga ballast tanknya itu harus dicek apakah dia bisa masuk dan buang secara baik gitu ya. Kemudian cargo hold, ini untuk semua kapal kargo itu untuk penutupnya, untuk ruang masuknya itu baik atau tidak, seperti itu. Bow visor, bow sight ini, bow visor itu biasanya di bagian kapal-kapal yang roro, di kapal ferry itu kan ada bownya untuk sight roll on roll off kapal masuk, mobil atau motor masuk itu dicek apakah dia sesuai atau tidak, benar masih bisa bekerja atau tidak, seperti itu. Dan tentu machinery dan electrical serta barang-barang yang ada di annual itu akan selalu di maintenance, akan selalu dicek. Kemudian lanjut ke yang terakhir, yaitu di kelas pembaruan kelas atau special survey bahasanya. Kalau di dunia perkapalan itu bahasanya special survey atau SS kita sebutnya.
itu sebagian besar kalau kapal itu wajib untuk naik dry dock karena itu kapal tersebut harus pembaruan kelas dan harus dicek semuanya. Dari segi underwater sudah tidak bisa mampu lagi sehingga harus dinaikkan ke dry dock seperti itu. Itu sudah aturan dari kelas yang kita anut. Oh ya, sebelumnya saya ada kelupaan sedikit. Jadi di kelas itu selain BKI di dunia itu ada kelas internasionalnya Bapak Ibu. Jadi ada perhimpunan kelas internasionalnya. Jadi di Indonesia sendiri boleh nggak sih kita pakai kelas selain kelas BKI? Boleh, jawabannya boleh Bapak Ibu. Asalkan tergabung dalam IACS ini, International Association of Classification Society. Jadi ada beberapa kelas di sini. Korea, KR ini Korean, RINA, Lloyd Register, CCS ini China, dan sebagainya. Jadi di dalam ini, di luar dari ini, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi di luar dari ini, kapal yang berlayar di Indonesia tidak boleh menggunakan di luar dari perhimpunan internasional tersebut. Jadi selain BKI, kalau misalnya kelas kita mau pakai di NVGL, oh boleh, atau Lloyd Register boleh gitu. Asalkan tergabung di IICS seperti itu. Baik, saya lanjut. Ini untuk penjelasan periodikalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi waktunya, time frame-nya itu seperti ini. Jadi di tahun pertama, garis pertama atau special survey itu biasanya garis miring new building antara bangunan baru atau special survey. Jadi ketika dia bangunan baru, dia klasifikasi, badan klasifikasi akan datang dan melihat, mengecek semua, memberikan notifikasi kelas. Notifikasi kelas di sini yaitu menyematkan kalau bahwasannya oh kapal ini tuh kapal ro-ro loh, kapal feri loh, oh kapal ini tuh kapal tanker loh, oh kapal ini tuh LNG carrier loh, kayak gitu. Jadi mereka akan menyematkan notifikasi tersebut sehingga nantinya akan mengikat peraturan yang lainnya. Jadi di annual survey sendiri itu tenggak waktunya kapan sih? Harus dicek 3 bulan sebelum tenggak waktunya atau 3 bulan sesudah maksimal dari tenggak waktunya seperti itu. Dan itu dilakukan setiap tahunnya. Dan intermediate kapan masuknya di tengah-tengah ini Bu, antara setelah dari tahun keduanya, 2,5 tahun menuju ke tahun ketiganya. Di situ dilakukan intermediate survey. Nah, jadi setelah dilakukan intermediate survey yang tadi saya bilang sebelumnya, itu bisa melakukan underwater ataupun melakukan dari dry docking berdasarkan dari rekomendasi badan klasifikasi. Yang mana nanti mereka akan merekomendasikan, oh kapal ini harus naik docking, nggak bisa karena ada hal-hal yang harus ganti plat, harus ganti apa, kita tidak tahu. Kemudian lanjut di tahun keempatnya dia tetap sebelum dia special survey dia ada sekali untuk annual survey, dan di tahun kelimanya itu dia harus menjadi dry docking, harus naik dock ke kapal seperti itu. Bagaimana dengan kapal-kapal kita seperti FSRU, seperti FSO atau FPSO, itu notifikasinya beda. Jadi dia notifikasinya sudah sebagai storage kapal diam, kapal tidak berjalan, dan itu nanti ikatan kelasnya akan berbeda sehingga tetap akan mengacu pada rules ini, akan tetapi dia mendapatkan kemudahan bisa menggunakan UWILD. Tapi ketika UWILD tersebut di special survey nanti sudah tidak berlaku lagi, kelas sudah mengatakan bahwasannya kapal ini harus ganti plat di bagian bottomnya, di bagian bawahnya, mau tidak mau, suka tidak suka, kapal tersebut harus dinaikkan ke dry dock. Kalau tidak akan, ya kapal tersebut bisa lama-lama akan tenggelam seperti itu. Ya, untuk gambarannya kapal docking itu seperti apa, kotornya atau buruknya itu seperti ini, kurang lebih ini dari dokumentasi pribadi saya sebelumnya. Jadi ya hal-hal kayak gini nih, propellernya di belakang ini, terus kemudian di bagian depan ini merupakan perbedaan antara syarat air kapal, di mana kapal tersebut harus tercelup di warna merah ini Bapak Ibu, untuk dia tetap bisa sesuai dengan syarat muatnya, dan warna biru ini menandakan lambung kapal di bagian atasnya. Seperti itu. Jadi hal-hal ini akan dibersihkan, dicat ulang, di repainting seperti itu. Sehingga kenapa harus setiap 5 tahun? Karena kita harus mengecek di bawah ini selama 5 tahun itu dirasa atau di badan klasifikasi itu sudah waktunya untuk material tersebut dicek dan diganti seperti itu. Jadi apa sih dampaknya terhadap proyek LNG? Ya banyak ya Bapak Ibu ya, apalagi kita hubungannya erat dengan kapal. Jadi ketika kita mencharter kapal atau kita menyewa kapal itu
harus ada pembahasan terkait kapan kapal itu akan survei dan yang lain-lain yang menurut saya, karena itu nanti berpengaruh dengan kapal tersebut, mobilitas kapal tersebut gitu. Jadi ketika nanti harusnya supply tapi dia sudah tenggak waktu untuk survei, spesial survei gitu ya. Nah itu yang perlu dibicarakan, apakah nanti diganti kapal, apakah supply-nya dilebihkan dari sebelumnya atau bagaimana, itu akan ada pembicaraan seperti itu. Karena kapal tidak mungkin melewati spesial surveinya gitu. Nanti akan ya bisa dilewatkan, bisa dipaksakan gitu, tapi akan berakibat fatal ke depannya gitu. Jadinya tidak aman. Dan ya seperti yang bisa kewajiban pelaksanaan survei itu tentunya berdampak pada konsumen. Dan kapal secara periodikal itu digunakan oleh konsumen pada satu jangka waktu tertentu ya. Hal berdampak besar terutama pada rantai pasok LNG-nya ya. Jadi mesti dipastikan lagi ke depan kalau misalnya kita mau charter kapal atau gimana, pembahasan waktunya, kapan dia harus survei, kapan dia harus naik docking dan segala macamnya, itu perlu dibahas juga terkait dengan bagaimana sih time frame penyajian supply kita kepada konsumen, seperti itu. Dan kesimpulannya dari saya, pelaksanaan survei itu menjamin kelas untuk tidak dapat dihindari ya. Jadi itu tidak dapat dihindari sama sekali. Itu menjamin keselamatan dan kelancaran kegiatan moda transportasi laut dalam rantai pasok LNG, khususnya kalau kita bicara di PLI ya. Jadi pengiriman LNG segala macam itu yang menggunakan kapal wajib hukumnya untuk mengikuti time frame yang sudah disepakati atau sudah ditentukan oleh badan klasifikasi seperti itu. Pertimbangan atas ketidaktersediaan kapal harus dilibatkan dalam proses perencanaan solusi rantai pasok, infrastruktur, dan komersialisasi LNG tersebut. Ini merupakan logo BKI yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu pernah tahu ya, ini logo BKI Badan Klasifikasi Indonesia kita yang sebelumnya diganti dari yang di depan tadi. Dari saya cukup, mungkin kita lebih banyak diskusinya aja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Afif untuk pemaparan materinya. Silakan dari para perwira PRI, ada yang mau bertanya atau mungkin dari tim BD ada yang mau menambahkan informasi tentang materinya? Ya, yang mau bertanya sekarang langsung raise hand ya. Tadi Mas Rahman kirain mau raise hand. Mas Salman. Ya, silakan yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Oke, Mas Faisal. Silakan Mas Faisal Rahman. Ya, jangan ketuker Mbak Kiki ya. Iya, saya juga bingung nih manggilnya. Oh ya, saya manggil Rahman aja soal itu. Oke, makasih Mbak Kiki dan makasih penyampaian dari Mas Afif. Saya ada 2 pertanyaan terkait tadi untuk time frame-nya, misalkan let's say annual survey plus minus 3 bulan deviasinya. Nah, untuk tanggal berikutnya, untuk annual maupun intermediate, apakah diambil di tengahnya atau dari yang misalkan plus 3? Jadi ilustrasinya misalkan annual survei dilakukan bisa di antara September sampai Maret gitu kan. Kemudian akhirnya dilakukan Maret. Nah, di tahun depannya yang jadi patokan apakah Maretnya apa tetap harus antara September sampai Maret gitu. Dan yang kedua, kalau dari kelas register LNG industri ini kebanyakan IAX membernya itu DNV dan BV gitu. Apakah dari IAX member sendiri ada kekhususan industri spesialis masing-masing gitu? Misalkan LNG kelasnya umumnya ini, kalau industri lain beda komoditas umumnya ini kayak gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Salman. Untuk yang pertama, terkait annual survei sendiri, kalau yang pernah pengalaman saya itu dilakukan sebenarnya untuk baiknya itu pas misalnya tadi kita lakukan di bulan Maret ya, tahun depannya 3 bulan setelahnya itu dia dilakukan di bulan Maret juga, tapi itu kembali lagi ke si pencarternya dan teman-teman dan kebutuhan dari pengiriman tersebut. Jadi fleksibilitasnya dilakukan bisa lebih cepat 3 bulan sebelumnya atau maksimal 3 bulan sesudahnya, seperti itu sih Mas yang pernah saya alami dulu sebelumnya. Jadi terkadang sesuai dengan annualnya gitu, tapi pada suatu waktu si owner minta lebih cepat karena waktu untuk pencarternya mepet nih untuk pengiriman selanjutnya, jadi dia harus mengirimkan di bulan Maret juga, jadi sebelumnya lah
dilakukan survei itu tidak masalah, asalkan sesuai dengan time frame yang sudah disediakan. Kalau melewati itu, nah itu atau lebih cepat itu kurang disarankan karena kalau lebih cepat ya percuma, kalau melewati itu ya akan bergesekan dengan schedule selanjutnya seperti itu. Kalau untuk di klasifikasi sendiri dari LNGC sendiri memang lebih kebanyakan di DNV ya rata-rata karena yang rules-nya yang banyak mengatur seperti itu. Tapi pada dasarnya karena International Association of Classification Society ini taraf pembahasannya atau isinya sih kurang lebih sama Mas. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan klasifikasi lain gitu. Karena pada dasarnya turunan pembuatan kelasnya dari setiap badan klasifikasi ini dasarannya sama seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan harus melulu menggunakan badan klasifikasi tersebut. Tetapi memang pada hari ini yang paling ketat mengatur ya si INVGL tersebut yang paling mengetat terkait dengan LNGC, sehingga lebih banyak menggunakan dari segi INVGL. Seperti itu Mas Rahman, mungkin ada koreksi atau tambahan pertanyaan? Ya, terima kasih Mas Afif. Sudah terjawab ya Mas Rahman. Mas Rahman sudah terjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya ada Mbak Nadia, silakan. Iya, terima kasih Mbak Kiki atas kesempatannya. Izin Mas mau tanya, kalau terkait klasifikasi survei ini ada regulasinya nggak sih Mas yang mengatur tentang maksudnya harus disurvei oleh badan ini setiap sekian tahun sekali yang seperti tadi Mas Afif jelaskan itu, kalau dari segi regulasi sendiri itu ada yang mengatur nggak sih Mas? Oh ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Nadia. Iya, jadi untuk ini sendiri, dasarannya kalau misalnya kita memilih klasifikasi gitu ya, itu dasaran misalnya kita memilih untuk menetapkan dari BKI. Gitu. Nah, dia referensinya adalah BKI volume 1 Rule of for Classification and Survey. Jadi yang mengatur itu ya BKI-nya sendiri, dan time frame yang saya sajikan ini merupakan time frame-nya si BKI yang semua kelas internasional itu menggunakan hal yang sama time frame-nya. Jadi pada dasarnya rules yang digunakan atau time frame yang digunakan ini merupakan time frame internasional bagi dan melekat ke seluruh kapal yang mendapatkan notifikasi dari Badan Klasifikasi Indonesia, Korean Register, Lloyd Register, CCS, seperti itu Mbak. Jadi untuk yang mengikat sendiri atau badan klasifikasinya sendiri itu ya dari yang kita sudah pilih di awal ketika kita membangun bangunan kapal ini pertama kali kita menggunakan apa nih, ya udah. Jadi time frame-nya akan berlaku sama seperti itu sih Mbak. Oh baik, ada ini nggak sih Mas kalau misalnya kita nggak melakukan kelas survei ini, misal ada denda atau apa gitu Mas kalau misalnya nggak melaksanakan sesuai jadwal yang seharusnya gitu? Untuk dendanya sendiri mungkin masing-masing rules, masing-masing klasifikasi memiliki biasanya ya. Setahu saya BKI punya dan bisa nantinya di-reject kelas kita Mbak, jadi nggak dilanjutkan. Jadi kapal kita tidak mendapat klasifikasi dan ya otomatis kapal kita dianggap tidak aman seperti itu. Jadi tidak layak untuk disewa atau tidak layak untuk digunakan. Nanti kelas akan mereject kalau misalnya kita tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oh oke Mas, saya ada satu pertanyaan lagi Mas kalau boleh. Iya silakan Mbak. Biasanya untuk per sequence itu biasanya butuh berapa lama sih Mas waktunya? Oh iya, mohon maaf. Jadi untuk di intermediate sendiri itu nggak lama ya biasanya kalau untuk dry docking itu rata-rata di Indonesia di Batam ya, saya ngambilnya di Batam, galangan kapal di Batam itu kalau untuk intermediate sekitar seminggu sampai 2 minggu paling cepatnya, itu udah kelas paling tingginya. Kalau untuk spesial surveinya mungkin bisa memakan waktu sampai dengan 30 hari, tergantung dengan kerusakan dan damage yang dialami kapal tersebut.
Tapi kalau intermediate, intinya kalau double bottom tidak banyak double bottom, mohon maaf. Intinya kalau bagian bottom tidak banyak diganti atau bagian bawah kapal tidak banyak di replating, itu tidak akan memakan waktu yang sangat lama. Akan tetapi kalau banyak replating plat di bagian bawah kapal, itu akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Seperti itu. Kurang lebih time frame-nya sih antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan untuk dia naik dry docking. Oh, oke Mas. Baik Mas, terima kasih infonya. Berarti ketika akan melakukan survei ini harus ini dulu ya, dimitigasi dulu ya. Apa khususnya Benar. misal untuk kapal FSRU yang daily harus selalu menyediakan LNG gitu, misalnya seperti di NR mungkin ya, kan dia Yes. base ya Mas ya. Jadi tiap hari kan harus dia ada nominasi, ada sign out. Kalau di kita kan memang intermittent ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya yang harus daily seperti itu, sarannya gimana ya Mas? Apakah ya stop berproduksi dulu, stop regas dulu untuk 1 bulan itu atau? Kalau untuk, ya mohon maaf saya jawab ya. Kalau untuk FSRU sendiri, notifikasi yang diberikan kan storage, Mbak. Jadi dia time frame-nya akan mengikuti sama seperti ini, tapi bisa dilakukan dengan underwater tadi saya bilang. Jadi dia tidak perlu selama 5 tahun tidak langsung naik docking, tidak langsung naik itu, tidak. Jadi dia diberikan, dan seharusnya konstruksinya ketika konversi, jadi ketika kapal tersebut dari kapal jalan menjadi kapal konversi, itu konstruksinya pasti nanti akan dirubah oleh pihak galangan dan pihak klasifikasi, yang mana ketika menjadi storage, kapal tidak lagi jalan, tidak lagi berlayar, konstruksinya akan berubah dan pengamanannya atau zinc anode-nya supaya si tiram-tiram di bawah itu tidak mengikis dengan cepat, itu akan beda. Jadi zinc anode yang biasa dipakai untuk kapal itu biasa habis di 5 tahunan atau 2 tahunan. Tapi zinc anode yang dilakukan ditempelkan di lambung kapalnya FSRU atau FSO atau FPSO semacam seperti itu bisa bertahan 10, 15 sampai 20 tahun tergantung barang mana yang mau kita beli, dan dia spesifikasinya khusus. Maka dari itu dia bisa hanya underwater welding selama sekian periode waktu yang ditentukan gitu. Biasanya sampai 20 tahun. Nah, itu nanti dicek. Biasanya maksimalnya di 20 tahun biasanya kalau untuk kapal storage ya. Yang diam saja. Itu pengalaman saya kemarin juga, kapal udah 20 tahun mau tidak mau dia harus naik docking, udah nggak bisa lagi karena keseluruhan lambungnya sudah menipis dari 12 mili menjadi sekitar 6 sampai 5 mili, itu sudah parah. Jadi harus diganti mau nggak mau, kalau mau dipaksakan ya akan karam pada waktunya seperti itu. Baik, terima kasih Mas atas tambahan informasinya. Ya, Maaf pertanyaannya jadi banyak banget. Terima kasih nggak Mbak apa-apa Vivi. Mbak, terima kasih. Ya. Selanjutnya ada Unidina Yurika, silakan mau menambahkan atau mau bertanya? Ini ilmu baru sih bagi saya. Boleh ya Vivi ya nanya ya? Silakan. Siap, Bu ini Rika. sebenarnya, nggak usah Bu lah. Yang sebelumnya coba. Yang bagian yang ada gambar kelas-kelas itu. Oh, notifikasi kelas. Nah, ini mau nanya aja sih, kan selama itu kita sering BK itu kalau kita pakai standar PKI laku nggak ya di luaran, atau ya udah pakai double class gitu. Nah, ini misalnya nih Viv, posisinya kan kalau seandainya kita bangun kapal dan peruntukannya buat Indonesia, mungkin kita bisa pakai BKI ya, atau kelas lain yang tergabung di dalam IACS ini. Nah, kalau seandainya kita pengen bangun kapal yang juga berlayar di luar negeri, itu tuh recommended class yang dipakai apa ya? Apakah BKI laku di luaran atau seperti apa? Makasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk saat ini sebenarnya BKI udah tergabung ya, sebenarnya udah tergabung. Cuman pada dasarnya karena masih, ya kita sama-sama paham bahwasanya klasifikasi Indonesia itu belum terlalu kuat, Mbak. Jadi biasanya yang dilakukan memang double class. Dan ketika double class itu rata-rata di luar negeri itu memang masih meragukan dari si BKI, karena
dari kapal-kapal kita di Indonesia itu kan standarnya belum 100% internasional. Kalau memang kita harus berlayar keluar minimal ke Singapura aja, itu baru bisa diakui. Nah, tergantung kalau misalnya kita mau bangun kapal tersebut untuk pelayaran hanya Indonesia aja, terus tiba-tiba mau dibawa keluar, itu biasanya double class. Tapi kalau kapal itu dibangun dari awal untuk memang pelayaran ke luar negeri langsung, biasanya BKI akan jauh lebih ketat daripada biasanya. Dan itu setahu saya beberapa negara bisa, tapi saya nggak hafal negaranya apa aja. Tapi beberapa negara, Singapura dan yang lain-lain menurut saya bisa. Tapi kalau untuk sampai berlayar ke Eropa, Arab dan yang lain-lain, Indonesia belum bisa di-certify secara internasional banget, jadi harus double class. Berarti sertifikasi dengan BKI ini wajib ya? Wajib sebenarnya untuk wajib. layar, nggak begitu wajib Pak. Kalau memang misalnya mau kapal itu untuk dilayarkan di luar juga, bisa langsung pakai dari IX membernya. IX member ini yang IACS ini IX member itu kita mau pakai DNV langsung dibangun bisa. Tapi kalau misalnya kapal itu dibangun hanya untuk belayar Indonesia, cukup BKI karena biaya yang dikeluarkan akan jauh berbeda. Cukup signifikankah pemberian kelas Sangat antara signifikan. sangat ya. Berapa Iya, kali lipat biasanya? Biasanya hampir 2 kali lipatnya kalau kita bangun kapal. Jadi harga kapalnya itu biasanya dikali 2 karena apa yang digunakan standar platnya yang digunakan beda, Mbak. Jadi grade platnya itu kalau di NV itu mengaturnya udah beda. Grade-nya kan ada banyak plat tuh, grade A, B, C, di atasnya grade ada yang high tensile dan yang lain-lain itu udah berbeda. Jadi kalau BKI itu punya range, ya udah pakai plat yang C nggak apa-apa, pakai yang plat B nggak apa-apa, walaupun ini. Tapi kalau di NV udah nggak bisa, saklek. Di NV, LR, Rina itu udah saklek, dia nggak bisa, dia harus pakai plat yang ini dan akhirnya cost-nya akan jauh lebih mahal. Jadi yang sebenarnya mengatur paling kuat di paling mahalnya kelihatannya nanti di bagian cost structure-nya, di bagian structure kapalnya. Itu yang mengikat paling mahal. Dan sistem masuk, baru yang kedua masuk ke sistem permesinan dan keamanannya. Tuh. Oke, noted. Thank you. Siap, terima kasih Mbak Rika pertanyaannya. Oke. Silakan ada yang mau bertanya lagi, waktunya masih banyak nih. Oh, ada lagi. Kak Ros. Kak Ros nih. Silakan Kak Ros. Apa namanya tadi yang balik ke slide sebelumnya tuh? Ini slide pertama ya malahan ya? Iya, tadi slide pertama Kak Ros. Setelahnya yang ada apa namanya? Annual apa-apa yang kolom-kolom itu. Time frame. Proses. Iya, coba deh. Tadi aku soalnya sambil kerja, coba di next. Di apa? Yang ini. Di slide selanjutnya coba. Aku belum ganti saya tuh. Oh, belum ya? Nah, terus. Sekarang Kak Ros di slide apa? Di docking, docking special survey yang ada foto kapalnya loh. Ini saya udah balikin lagi. Proses. Udah kelihatan Kak Ros? Lempot ini mah ini internet kantor. Maaf. Enggak, aku mau nanya. Iya, gimana Kak? Iya, lemot banget. Aku mau nanya kalau misalnya apa namanya tadi belum ganti sih ininya ya. Kalau misalnya pas iya ini belum ganti kan. Jadi kalau misalnya pas aku belum ganti. Kalau misalnya pas apa namanya pas annual survey. Nah, misalnya pas annual survey, misalnya dari salah satu ini year 1, year 2, year 3, misalnya pas annual survey apa pas intermediate survey apa gitu ternyata ditemukan kalau kapalnya itu ternyata udah nggak layak gitu. Itu gimana? Jadi kan siap. Makasih pertanyaannya Kak Ros. Jadi kapal ini itu dinilainya kan setiap per 5 tahunan ya. Jadi nanti ketika 5 tahun selanjutnya itu akan dilihat rekomendasi dari 5 tahun yang SIM barunya nih. Ibarat SIM barunya ini gimana?
dia bisa berlaku 5 tahun dengan catatan apa aja gitu kan. Jadi kenapa kadang di tahun pertama kapal itu jadi new building itu biasanya intermediate-nya dia tidak naik docking, hanya underwater aja. Tapi di tahun selanjutnya nanti underwater-nya intermediate-nya dia bisa aja naik dock, dan tergantung juga jalur pelayarannya Kak Ros. Jadi kalau memang misalkan seperti itu, setiap annual pun itu kelas pasti akan memberikan note khusus. Jadi kalau memang sudah tiba-tiba dari periodikal ini tiba-tiba dimunculkan hal yang tidak diinginkan dan kapal itu di tahun keempatnya harus sudah special survey, ya mau nggak mau Kak Ros. Jadi fleksibilitasnya dilihat seperti itu sih Kak Ros. Jadi time frame-nya yang disajikan idealnya kapal itu dibangun dengan time frame seperti ini untuk maintenance-nya. Tapi ketika kita tidak 100% mengikuti klasifikasi, biasanya akan ada percepatan, akan ada kemunduran dari kekuatan kapal tersebut, sehingga kadang tidak sesuai dengan ideal waktu yang ditentukan. Dan itu ya sering terjadi juga di dunia perkapalan Indonesia khususnya ya. Itu di tahun ketujuhnya, yang harusnya cuma annual, dia tiba-tiba udah harus docking lagi atau harus intermediate lagi karena dari tadi. Jadi di klasifikasi sendiri itu ada notifikasinya, harus ada levelnya, ada penilaiannya. Jadi kalau dia 100 gitu ya, A100 atau SM100 tulisannya, kalau nanti lihat di dokumen kontrak ada notifikasi kapal tulisannya plus SM100 atau A100, itu A merupakan lambungnya itu 100% mengikuti kelas. SM masonry-nya dan seluruh equipment yang ada di dalam kapal tersebut itu mengikuti kelas. Tapi kalau di bawah itu nilainya, nah itu perlu dipertanyakan juga. Gitu harus. Oke, makasih. Jelas banget loh. Makasih ya, Afif. Ya, sama-sama Kak Ros. Silakan Bapak Ibu Perwira, hanya bertanya lagi. Ini rekan-rekan dari ORF juga sudah bergabung. Oh, ada yang mau bertanya juga ya dari rekan mahasiswa. Ya, sekedar informasi Mas Afif, di sini ada rekan mahasiswa dari ITS juga, rekan yang sedang magang di PGN LNG. Ini ada yang mau bertanya, silakan siapa? Mas Madia dulu atau Mas Madia dulu, silakan Mas. Baik, sebelumnya perkenalkan ya Mas, jadi nama saya Madia, saya dari ITS, sekarang udah semester 7. Saya mau bertanya Mas, sebelumnya kayak sebenarnya kelas itu ya, umur kapal tuh berapa lama ya Mas, sampai kondisi primanya, terus sampai diatur nggak ya kayak sama kelas kalau kapal ini tuh udah terlalu tua, nggak bisa jalan lagi, harus di scrap, itu ada yang diatur gitu-gitunya nggak ya sama kelasnya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Nadia tadi namanya. Ya, untuk klasifikasi sendiri itu biasanya di BKI itu sekitar paling cepat 20 tahun umurnya paling muda kapal itu yang untuk di-scrap. Jadi dia per 20 tahun aja kan direview. Tapi pada hari ini yang terlihat di laut kalau misalnya keluar itu kapal umur 35 tahun sampai 40 itu masih ada. Sedangkan normalnya maksimalnya sebenarnya yang saya pernah tahu itu di 30 tahun itu udah perlu dipertanyakan gitu. Tapi ya kembali lagi ke sisi pihak owner dan pihak klasifikasi gimana. Jadi sebenarnya normalnya untuk di tanda kutip diawasi dengan baik itu di umur 20 tahun udah mulai diawasi nih. Sudah memulai masa rentan, kalau di kita di masa rentan sekitar masuk umur 45 ke atas, 50 gitu ya, udah mulai banyak penyakitnya gitu. Nah, nanti kalau udah di umur 35 atau 40 tahun tuh udah masuk umur 70 tahunnya manusia lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi perlu di 20 tahun sampai dengan masuk ke 30 itu perlu ekstra. Seperti itu sih Mas, kurang lebih. Oke Mas, makasih Mas atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada satu pertanyaan lagi ya, Mas Afif. Ini dari Siap. mahasiswa ITS juga, mahasiswa magang. Silakan Mbak Cila.
Oh ya, baik, terima kasih Mbak Kiki atas kesempatannya. Permisi Mas, saya dari IPS juga, nama saya Priscilla Putri Irene, biasa dipanggil Cila. Di sini saya izin bertanya Mas mengenai survei-survei ini ya, jenis-jenis survei, ada annual survei, intermediate sama special survei. Nah, di sini yang pertama, mungkin pertanyaan pertama saya mau bertanya. Tadi kan kalau misalnya annual survei itu ada beberapa poin yang sekiranya harus disurvei. Contohnya seperti hal, nah ini dia, ada hal, anchoring equipment, machinery electrical, dan lain-lain ya. Nah, ini kalau semisalnya misalnya suatu ada case gitu, suatu perusahaan gitu, yang dia hanya kapalnya yang dibutuhkan, contohnya hanya itu saja. Jadi, tapi dia harus melakukan annual survey. Tapi nggak semua pilihan di list pilihan ini disurvei itu apakah boleh, Mas? Jadi untuk mempersingkat waktu, misalnya hal aja yang di annual survey, apakah itu boleh? Atau machinery saja, apakah itu boleh? Supaya mengurangi downtime-nya dari si kapal tersebut. Kemudian yang kedua, saya izin bertanya mengenai tadi double class ya, kalau misalnya boleh pakai double class apa enggak. Nah, itu kalau misalnya double class itu, apakah konsekuensinya itu seperti apa ya, Mas? Contohnya double class itu apakah contohnya seperti halnya itu misalnya pakai BKI atau pakai DNV, terus machinery pakai BV atau seperti apa, Mas? Contohnya seperti case kalau misalnya dia pakai double class itu seperti apa dan konsekuensinya menggunakan double class itu kayak gimana, Mas, konsekuensinya untuk ownership-nya? Makasih, Mas. Ya. Terima kasih Mbak Cila pertanyaannya. Saya jawab dari yang pertama. Untuk yang annual sendiri, boleh nggak sih kita kurangin yang dicek biar cepat gitu? Kalau misalnya ada dasarnya, boleh. Jadi di Pertamina sendiri ada Pertamina Safety Approval, PSA. Ketika misalnya kapal kita disewa oleh Pertamina, kapal kita kontrak dengan Pertamina dan mengangkut atau masuk dermaga Pertamina, ini case-nya Pertamina ya misalnya ya, itu biasa kita ada Pertamina Safety Approval atau cek safety yang dilakukan oleh Pertamina. Dasar cek safety-nya Pertamina itu udah detail. Nah, ketika itu dilemparkan kepada kelas, ada hal-hal yang tidak perlu dicek karena sebelumnya sudah ada PSA, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk lambung atau hal itu tidak bisa ditoleransi. Pasti poin utamanya adalah di hal dan di bagian machinery. Gitu. Yang bisa dikurangin atau dipercepat biasanya kalau kita rata-rata sih, tahu saya yang sepengalaman saya ya Mbak ya, itu kalau masuk ke kapal yang disewa sama Pertamina. Jadi Pertamina setiap 6 bulan sekali itu melakukan PSA, Pertamina Safety Approval. Jadi kita bisa mempercepat bagian safety-nya atau special equipment-nya. Jadi bisa mengurangi waktu untuk annual survei-nya seperti itu. Kalau annual survei sendiri tidak begitu lama sih Mbak, sebenarnya yang dilakukannya cukup 1 harian dan itu tidak mengganggu mobilitas dari kapal, tidak begitu mengganggu mobilitas kapal tersebut karena bisa dilakukan di mana aja dan itu dilakukan secara kapal sedang berjalan atau kapal sedang berlayar gitu. Itu masih bisa dilakukan. Lanjut ke pertanyaan keduanya, yaitu terkait double class. Double class itu gimana sih Mas kalau misalnya kayak gitu? Ya sebenarnya sih kalau untuk double class itu otomatis dan mau tidak mau pasti mengikuti kelas tertingginya. Jadi bukan berarti double class misalnya mesinnya pakai BV ini enggak, jadi DNV dan BKI. Berarti kita ngikut ke mana yang lebih tinggi nih aturannya nih. Misalnya si DNV-nya, ya udah kita dari BKI ini adjust ke DNV. Pada dasarnya si BKI ini itu turunannya dari aturannya itu dari DNV. Jadi rata-rata yang sering itu BKI sama DNV karena aturannya sangat-sangat mirip, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita mengikuti aturan tertingginya Mbak untuk si DNV-nya. Jadi yang mesinnya ikut nanti peraturan mesinnya ikut DNV, penilaiannya gimana kapalnya kalau udah jadi Mas, terus tiba-tiba kita nambah kelas DNV, ya nggak mau kita ikut penilaian DNV di mesin tersebut, di machinery tersebut kita dapat nilai poin berapa dan itu layak atau tidak sesuai dengan berlayar di luar atau ditentukan di luar tersebut. Jadi ya kalau misalnya kapal udah jadi yang sebelumnya BKI mau ditambah DNV, ya mau nggak mau kita suka tidak suka, terima tidak terima, ya
dapat penilaian langsung dari DNV berapa nilai kita untuk scoring masuk ke kelas dia. Tapi rata-rata biasanya double class itu dilakukan sejak awal, sejak new building, bangunan baru, seperti itu. Jadi dan itu lebih pasti mengikatnya ke yang kelas lebih tinggi. Baik Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak. Terjawab ya Mbak Cila untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terjawab Mbak, terima kasih Mbak Kiki. Baik. Ya, sepertinya sudah cukup ya Mas Afif untuk sesi tanya jawabnya karena waktunya juga sudah terus berjalan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Afif untuk materi yang disampaikan. Lihat dari penanya yang sangat banyak ini sepertinya materinya yang disampaikannya sangat bagus ya gitu dan sangat teman-teman juga yang menanyakan juga sangat puas dengan jawaban Mas Afif. Apabila nanti rekan-rekan PLI ada yang mau didiskusikan lebih lanjut dengan Mas Afif bisa setelah ini ya Mas ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Afif.